Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran fikih kelas 8. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ila radhi Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Untuk pembelajaran bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Sujud di luar sholat, sujud syukur. KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangka pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan terkait fenomena yang terjadi tampak mata. 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar 1.1, meyakini hikmah bersyukur. 2.1, membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dalam pemahaman tentang sujud syukur. 3.1, memahami ketentuan sujud syukur. 4.1, memperagakan tata cara sujud syukur. Sujud syukur terbagi menjadi beberapa penjelasan tentang pengertian dan dalil sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, bacaan dalam sujud syukur, praktik sujud syukur. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang ada di pikiran Anda? 1. Pengertian dan dalil sujud syukur. Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan sebagai syukur, dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih, atau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di permukaan, yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Di dalam hal ini, syukur juga diartikan sebagai menggunakan anugerah ilahi sesuai dengan tujuan penagurahannya. Jadi sujud syukur ialah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapatkan keuntungan yang menyenangkan dan terhindar dari kesusahan
yang besar. Untuk dalilnya, di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz tazanna rabbukum lain syakartum laizidannakum wa lain kafartum inna azabil lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 2. Hukum bersyukur dan sujud syukur. Seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dalam kondisi apapun. Seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah, sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Allah Maha Tahu, kita wajib ridho dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak sesuai kita sukai. Kita harus yakin Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sementara itu, hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberikan kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggap sebagai hadis hasan. 3. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya, musibah yang akan menimpanya. Dalam prakteknya, ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan sujud syukur, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan rahmat dan keselamatan. Ketika mendengar kematian Musailimah al-Kadzab atau Nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq melakukan sujud syukur. Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu anhu melakukan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Syarat sujud syukur. Syarat sujud syukur adalah sebagaimana syarat sholat, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat, menghadap kiblat, dan menutup aurat. 5. Cara sujud syukur. Secara umum, tata cara sujud syukur yaitu niat di dalam hati, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan, sujud, bangkit dari sujud sambil takbir, duduk sesudah sujud tanpa membaca tahiyatul, dan terakhir salam. Niat sujud syukur. Nawaitu sujudan syukri sunatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Dan bacaan sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil azizil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. 7. Praktek sujud syukur.
Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang mengembirakan, atau terhindar dari musibah, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap ba'da sholat, atau kapanpun ia mau. Tetapi, sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan yang spesial seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak terjadi belum tentu kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Untuk tugas atau pengajian di rumah, silahkan tuliskan 1. Latihan sujud syukur. 2. Cara-cara sujud syukur. 3. Niat sujud syukur. 4. Bacaan sujud syukur di buku tulis khusus fikih, lalu silahkan difoto, lalu kirim dan diupload di e-learning. Batas pengumpulan tugasnya malam jam 20.00 WIB atau jam 8 malam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.